Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Silvi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai paket soal untuk jabatan administrasi perkantoran ya, teman-teman. Di sini nanti ada seleksi manajerial, sosiokultural, teknis, dan wawancara. Untuk rinciannya sebanyak 145 soal dengan rincian yang pertama untuk teknis sebanyak 90 soal dengan nilai tertinggi 5, kemudian tidak menjawab 0. Kemudian yang kedua, manajerial dengan rincian 25 soal dengan skor nilai tertinggi 4, kemudian tidak menjawab 0. Kemudian yang ketiga, sosial kultural sebanyak 20 soal dengan nilai skor tertinggi 4, tidak menjawab 0, dan ada wawancara yang terdiri atas 10 soal dengan nilai tertinggi skor 4, tidak menjawab 0. Nah, untuk yang teknis, manajerial, dan sosial kultural itu waktu pengerjaannya sebanyak 120 menit ya, teman-teman. Kemudian untuk wawancaranya 10 soal itu 10 menit. Jadi teman-teman harus pinter-pinter membaca soal nih. Apalagi kalau jenis soalnya yang soal panjang-panjang. Bagaimana teknik dan caranya? Selengkapnya simak penjelasan video ini. Sebelum saya membahasnya, bagi yang belum subscribe bisa terlebih dahulu untuk klik subscribe serta aktifkan loncengnya agar dapat selalu mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Soal yang pertama mengenai kompetensi manajerial. Kita baca dulu soalnya. Kamu adalah tim pemadam kebakaran. Seseorang memberikan laporan bahwa di rumahnya ada binatang buas. Ia mengaku melihat binatang buas sekitar 10 jam yang lalu, akan tetapi baru melakukan laporan. Saat ini binatang tersebut sudah tidak terlihat di rumahnya. Akan tetapi ia dan keluarganya belum berani untuk masuk ke dalam rumah. Apa yang kamu lakukan? Nah, kamu di sini sebagai tim pemadam kebakaran. Ini contoh soal manajerial masuk di aspek pengambilan keputusan ya, teman-teman. Dalam aspek pengambilan keputusan itu kita harus dituntut untuk responsif terhadap tanggapan, menyelesaikan masalah saat ini juga. Oke, jadi masalahnya di sini adalah melihat binatang buas ya. Ada binatang buas di rumah seseorang, tetapi baru melapor sudah 10 jam yang lalu. Kita lihat di opsi jawaban yang A, menanyakan apakah binatang tersebut masih ada di sekitar pemukiman warga. Tanya dulu nih, karena laporannya setelah 10 jam yang lalu ya teman-teman, jadi bertanya. Ini tidak ada tindakan ya. Tindakannya tidak secara langsung, hanya bertanya lagi, kembali bertanya ke seseorang tersebut. Sedangkan di sini dijelaskan bahwa ia dan keluarganya belum berani untuk masuk ke dalam rumah. Itu artinya seseorang tersebut juga masih belum tahu nih apakah binatang buas tersebut masih ada atau sudah pergi. Jadi tidak jelas ya jawaban yang A ini. Kita eliminasi, kita lihat di opsi jawaban yang B. Memintanya melapor kembali saat melihat binatang tersebut. Untuk opsi jawaban yang B ini, kita justru meminta kembali. Sedangkan meminta melapor kembali ya saat melihat binatang tersebut. Sedangkan di sini sudah tertulis bahwa ia, seseorang tersebut maksudnya, dan keluarganya belum berani untuk masuk ke dalam rumah. Nah, kalau kita meminta melapor kembali itu kurang tepat ya teman-teman, karena mungkin seseorang tersebut masih mengungsi ke tempat lain atau bagaimana ya, belum jelas. Jadi opsi jawaban yang B ini kita eliminasi ya teman-teman. Kita lihat di opsi jawaban yang C.
mengingatkannya untuk segera melapor jika terjadi hal yang sama di lain waktu. Masalahnya itu saat ini ya teman-teman, bukan lain waktu, karena seseorang tersebut juga masih belum berani ke rumah. Ini hampir sama dengan opsi jawaban yang B ya. Jadi kita eliminasi juga jawaban yang C. Kita lihat di opsi jawaban yang D, menuju rumahnya untuk memastikan keamanan warga. Nah, ini yang paling tepat ya, karena untuk soal manajerial yang masuk ke dalam aspek pengambilan keputusan, di mana Anda itu adalah sebagai tim pemadam kebakaran, bagaimana Anda responsif terhadap tanggapan dari customer ya. Kemudian setelah respon, apa yang harus Anda lakukan itu menyelesaikan masalah saat ini juga. Nah, jika di A hanya bertanya ya, kemudian di C itu solusi next time ya, solusi untuk yang akan datang. Jadi opsi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal berikutnya, atasan meminta Anda untuk menyelesaikan tugas hari ini juga. Fokus ya, ini fokusnya apa yang perlu dilakukan saat ini juga. Hingga waktu pulang kerja, tugas tersebut belum juga selesai. Anda harus bekerja lembur untuk menyelesaikan tugas tersebut agar bisa tepat waktu. Di sisi lain, Anda sudah berjanji untuk merayakan pesta ulang tahun teman Anda dan sudah menunggu di rumah. Tindakan Anda adalah, di sini ada kalimat hari ini juga, berarti ini yang utama ya teman-teman, yang lebih penting. Ini kasusnya adalah tes untuk masuk kerja. Jadi mana yang lebih penting? Pesta atau kerja? Kalau soal kerja, ini tuh masuk ke dalam soal manajerial ya teman-teman. Pokoknya kata kuncinya kalau ada pekerjaan, kerja itu masuknya ke manajerial. Oke, langsung saja kita lihat di opsi jawaban yang A. Pulang dan menemui teman untuk berpesta kemudian melanjutkan pekerjaan. Ini tidak sesuai dengan pembuat soal ya, karena pesta dulu baru kerja. Sedangkan kita sebagai ASN itu pastinya harus mengutamakan pekerjaan atas segalanya ya. Jadi opsi jawaban yang A ini kurang tepat, kita eliminasi. Kita lihat di opsi jawaban yang B. Mengabarkan kepada teman bahwa ada pekerjaan mendesak yang membutuhkan waktu lebih lama. Mengabarkan kepada teman itu lebih memilih ke kerja dulu nih. Oke, kita keep ya opsi jawaban yang B. Kita lihat di opsi jawaban yang C. Mengerjakan tugas di acara pesta. Nah, pesta dan kerja keduanya dipilih ini, sedangkan yang diinginkan pembuat soal adalah kinerja teman-teman. Jadi kalau seperti ini si pembuat soal tahu bahwa kerja teman-teman hanya sebatas main atau pesta-pesta saja ya, walaupun kemampuan teman-teman itu mungkin bisa double ya, misalnya sambil berpesta juga bisa sambil mengerjakan pekerjaan kantor. Tapi yang diharapkan oleh pembuat soal itu tidak seperti ini ya teman-teman. Jadi opsi jawaban yang C ini kurang tepat. Kita lihat di opsi jawaban yang D. Meminta keringanan pada atasan untuk melanjutkan pekerjaan besok pagi. Ini sudah jelas salah ya, karena menunda pekerjaan. Karena di sini ada kata kunci tugas hari ini juga. Jadi untuk opsi jawaban yang D ini jelas salah.
Untuk jawaban yang benar adalah yang B, mengabarkan kepada teman bahwa ada pekerjaan mendesak yang membutuhkan waktu lebih lama. Jadi nanti untuk ke acara pestanya mungkin bisa sedikit terlambat. Bisa dipahami ya teman-teman? Soal berikutnya, tempat kerja Anda kedatangan karyawan baru. Anda diminta untuk memperkenalkan wilayah sekitar kantor dan juga tugas-tugasnya. Anda memiliki kesibukan sehari-hari yang harus dikerjakan juga. Tindakan Anda adalah Oke, konteks soal manajerial ini memang diharuskan kita mendahulukan pekerjaan dibanding yang lainnya. Namun, dalam konteks soal ini, teman-teman diminta memperkenalkan wilayah sekitar kantor dan juga tugas-tugasnya kepada karyawan baru. Ini juga soal pekerjaan ya, teman-teman, dan ini merupakan perintah atau tugas untuk saat ini. Sedangkan tugas sehari-hari juga memang ada dan harus dikerjakan juga, tetapi di sini tidak tercantum deadline-nya kapan. Jadi yang lebih penting adalah untuk pekerjaan yang saat ini yaitu memperkenalkan karyawan baru mengenai wilayah sekitar kantor dan juga tugas-tugasnya. Tapi kita harus bisa memilah mana tugas yang lebih penting ya teman-teman. Jadi bisa dipahami ya. Jadi hati-hati dalam memahami dan menganalisis soal seperti ini. Beda dengan soal yang tadi ya teman-teman. Mendahulukan pekerjaan kita dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi kalau di soal ini itu konteksnya sama-sama dalam lingkup pekerjaan juga ya teman-teman, bukan acara pesta-pesta atau yang lainnya. Oke, jadi kita lihat di opsi jawaban yang A, mendahulukan pekerjaan saya sebelum menemaninya. Nah, karena pekerjaan kita juga tidak tercantum deadline-nya kapan dan harus segera, jadi kita kerjakan dulu pekerjaan yang saat ini lebih penting. Opsi jawaban yang A ini tidak cocok ya untuk konteks soal ini. Kita eliminasi. Kemudian kita lihat di opsi jawaban yang B, menemaninya sebentar dan melanjutkan aktivitas saya sehari-hari. Oke. Setelah kita menemani, kemudian melanjutkan aktivitas pekerjaan kita sehari-hari. Kita keep ya yang opsi jawaban yang B. Kita lihat di opsi jawaban yang C. Menemaninya hanya saat saya memiliki waktu luang. Nah, ini waktu luangnya juga tidak jelas ya, apakah 1 jam ke depan atau kita tidak punya waktu luang nih. Di sini tidak ada keterangan yang lebih detail, jadi kita eliminasi ya teman-teman opsi jawaban yang C. Kita lihat di opsi jawaban yang D. Menemaninya sambil menyelesaikan tugas saya sehari-hari. Nah, ini walaupun kita canggih dalam hal bekerja, tapi kalau keduanya kita kerjakan secara bersamaan ini bisa menyebabkan tidak fokus ya teman-teman pastinya. Walaupun mungkin teman-teman memiliki keahlian ini, tapi ini kurang efektif ya teman-teman. Jadi yang lebih tepat adalah jawaban yang B, menemaninya sebentar dan melanjutkan aktivitas saya sehari-hari. Bisa dipahami ya. Soal berikutnya kita membahas mengenai kompetensi sosial kultural. Soal yang pertama, suatu hari ada anak balita tiba-tiba ada di depan rumah Anda, mengetuk pintu rumah Anda sambil menangis. Anda melihatnya hanya dari CCTV. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, kasusnya ada anak balita di depan rumah. Kemudian yang kedua sambil menangis. Jadi ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama dia memang butuh pertolongan, dan yang kedua mungkin dia diminta melakukan hal tersebut oleh seseorang. Jadi kayak acting gitu ya, ada yang nyuruh. Karena zaman sekarang banyak terjadi modus-modus seperti itu. Jadi untuk
Soal ini fokusnya itu ke tindakan ya teman-teman, karena ini sosial kultural, aspeknya empati kepada seseorang. Jadi kita berfokus ke jawaban yang ada tindakannya. Langsung saja kita lihat di opsi jawaban yang A. Saya takut membuka pintu karena banyak modus penipuan. Nah, ini sudah berpikir negatif sebelum tahu maksud dan tujuan dari balita tersebut ya. Kita eliminasi di opsi jawaban yang A, kita lihat di opsi jawaban yang B. Saya melihat sekeliling apakah anak balita tersebut ditemani oleh seseorang. Nah, kita hanya melihat dulu nih anak tersebut apakah ditemani oleh seseorang atau sendirian. Jadi ini belum melakukan tindakan ya teman-teman. Sementara untuk soal sosial kultural di aspek empati ini dibutuhkan tindakan ya. Jadi untuk opsi jawaban yang B kita eliminasi. Kita lihat di opsi jawaban yang C. Saya menelpon Pak RT untuk menjemput anak tersebut. Memang ada tindakan dari kita menelpon Pak RT, tapi kita tidak tahu nih Pak RT itu menerima telepon atau tidak. Bisa jadi Pak RT tersebut sedang sibuk atau sedang tidak berada di rumah ya. Jadi belum ada solusi untuk kasus anak tersebut. Kita lihat di opsi jawaban yang D. Saya membukakan pintu dan membawanya ke rumah Pak RT. Nah, ini kita langsung tanggap dan respon secara cepat. Langsung buka pintu, kemudian langsung bawa ke rumah Pak RT. Bedanya dengan yang opsi jawaban C adalah kita telepon Pak RT dulu untuk menjemput anak tersebut. Sedangkan kita tidak tahu apakah Pak RT sedang berada di rumah atau tidak. Tapi kalau di opsi jawaban yang D, buka pintu kemudian membawa anak tersebut ke rumah Pak RT. Kita berarti langsung bertindak ya. Masalah nanti di rumah Pak RT ada orang atau tidak, kita sudah bertindak ya teman-teman terhadap anak tersebut. Jadi opsi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal yang kedua, hari ini adalah hari Minggu. Setiap orang di komplek tempat tinggalmu dihimbau untuk mengikuti kegiatan kerja bakti. Saat kamu baru mulai kegiatan, atasan memintamu untuk mengikuti acara survei lokasi pembangunan kantor cabang. Tindakan apa yang akan Anda lakukan? Oke, jadi calon ASN itu tidak boleh hanya mementingkan pekerjaan saja ya teman-teman. Kita juga harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, dalam kasus kali ini bagaimana jawabannya? Di sini kita perhatikan bahwa ini adalah hari libur, kata kuncinya. Udah dijelaskan bahwa Anda sedang libur, namun ada kegiatan di komplek tempat tinggalmu. Oke, jadi di sini untuk contoh soal kasus ini kita boleh menolak atasan ya teman-teman, karena ini adalah hari libur dan sebelumnya tidak dijelaskan bahwa akan diadakan pada hari libur ini survei pembangunan kantor cabang. Kecuali kalau sudah dilakukan rencana dari jauh-jauh hari sebelumnya bahwa hari libur ini ada acara survei lokasi, itu beda lagi ya teman-teman konsepnya. Kalau ini acaranya dadakan. Jadi kita lihat dulu di opsi jawaban yang A. Saya izin pada para pemuda kompleks sebab ada tugas mendesak. Nah, di posisi yang kita sudah mengikuti kegiatan kerja bakti, kemudian kita meminta izin pada pemuda komplek untuk kerja. Ini kurang tepat ya teman-teman. Kita lihat di opsi jawaban yang B. Saya izin pada atasan karena ada kegiatan di komplek tempat tinggal. Karena tidak ada pilihan
kerja karena sudah dijelaskan jika hari ini adalah hari libur ya. Kecuali jauh hari sebelumnya atasan sudah meminta Anda untuk melakukan pekerjaan tersebut. Mungkin masih bisa dikomunikasikan ya, tapi ini permintaan yang mendadak. Jadi kita keep ya teman-teman untuk opsi jawaban yang B. Kita lihat di opsi jawaban yang C. Saya melanjutkan kegiatan sebentar lagi dan meminta atasan untuk menunggu. Meminta atasan menunggu itu sampai kapan? Kita nggak mungkin dong nge-PHP-in atasan kita. Pasti nanti akan ada masalah ya teman-teman. Jadi untuk opsi jawaban yang C langsung saja kita eliminasi. Kita lihat di opsi jawaban yang D. Saya meminta atasan untuk mengajak orang lain saja. Nah, kita tidak izin tapi langsung memberikan solusi, ini kurang sopan ya teman-teman. Jadi opsi yang paling benar untuk kasus ini adalah yang B. Saya izin pada atasan karena ada kegiatan di komplek tempat tinggal. Karena sebelumnya tidak ada rencana ya. Jadi kita bisa meminta izin kepada atasan untuk tidak mengikuti kegiatan yang diperintahkan oleh atasan ya teman-teman. Bisa dipahami ya. Soal berikutnya, salah satu teman Anda berbeda agama. Suatu hari ia mengadakan acara di rumahnya sebagai rasa syukur anaknya yang lahir beberapa minggu yang lalu. Tindakan Anda adalah Oke, untuk soal sosial kultural ini masuk ke dalam aspek berhubungan sosial, di mana di sini kita harus memiliki toleransi antar umat beragama ya teman-teman. Langsung saja kita lihat di opsi jawaban yang A. Saya izin tidak datang ke acara tersebut sebab saya berbeda keyakinan. Nah, ini langsung menolak ya teman-teman, dan tidak tercermin adanya toleransi antar umat beragama. Jadi untuk opsi jawaban yang A langsung saja kita eliminasi. Kita lihat di opsi jawaban yang B. Saya perlu menghargai agama saya dan teman saya. Di sini tidak dijelaskan apakah kita datang ke acara tersebut atau tidak. Karena soal ini jawabannya adalah kita datang atau tidak gitu ya. Jadi kalau hanya sekedar menghargai itu tidak ada tindakan ya teman-teman. Kurang jelas dan ini langsung saja kita eliminasi. Kita lihat di opsi jawaban yang C. Saya datang untuk mengucapkan selamat dan langsung pergi. Oke, kita datang ngucapin selamat, tapi ada kata-kata langsung pergi. Ini terkesan tidak sopan ya teman-teman. Jadi kita eliminasi ya opsi jawaban yang C. Kita lihat di opsi jawaban yang D. Saya datang dan ikut berbaur dengannya. Oke, datang juga ikut berbaur dengannya. Kalau di opsi jawaban yang C, langsung pergi. Ini menunjukkan sikap tidak sopan. Untuk soal ini, opsi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Saya datang dan ikut berbaur dengannya. Berikutnya kita ke kompetensi teknis untuk jabatan administrasi perkantoran. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, untuk soal teknis ini berbeda dari soal manajerial dan sosial kultural. Karena di teknis ini kita diperlukan untuk memahami teori ya. Jadi jawabannya tidak bisa menganalisis seperti itu karena ini pasti dan teori. Kalau di soal manajerial atau sosial kultural kita bisa dituntut untuk menganalisis lebih mendalam soal yang kita kerjakan itu. Tapi kalau di teknis ini jawabannya pasti ya dan teori. Kita perlu untuk belajar ini teman-teman. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama.
Dalam mengelola arsip elektronik, pengadministrasi perkantoran di kantor Dinas Pendidikan menghadapi masalah kapasitas penyimpanan yang terbatas. Solusi paling efektif untuk mengatasi masalah ini adalah: apakah A. Menghapus semua file yang berusia lebih dari 5 tahun? B. Mengimplementasikan sistem kompresi file otomatis? C. Mencetak semua dokumen elektronik menjadi arsip fisik? D. Meningkatkan kapasitas server penyimpanan? Dan E. Mengimplementasikan kebijakan retensi dan penghapusan dokumen. Oke, solusi paling efektif adalah mengimplementasikan kebijakan retensi dan penghapusan dokumen. Kebijakan ini memungkinkan pengelolaan yang sistematis terhadap siklus hidup dokumen, menentukan berapa lama dokumen harus disimpan dan kapan dapat dihapus secara legal. Hal ini tidak hanya mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi terkait penyimpanan dan penghapusan dokumen pemerintah. Solusi ini lebih berkelanjutan dibandingkan hanya meningkatkan kapasitas server dan lebih aman daripada penghapus file berdasarkan usia tanpa pertimbangan nilai atau kewajibannya. Jadi opsi jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman, mengimplementasikan kebijakan retensi dan penghapusan dokumen. Kemudian soal yang kedua, seorang pengadministrasi perkantoran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diminta untuk mengorganisir rapat koordinasi lintas instansi. Dalam menyusun agenda rapat, aspek yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah: dalam rapat koordinasi lintas instansi, aspek yang paling penting untuk dipertimbangkan saat menyusun agenda adalah alokasi waktu untuk diskusi dan pengambilan keputusan. Rapat koordinasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan mengambil keputusan bersama. Dengan mengalokasikan waktu yang cukup untuk diskusi, peserta rapat memiliki kesempatan untuk bertukar pikiran, menyelesaikan perbedaan pendapat, dan mencapai konsensus. Hal ini lebih penting daripada aspek-aspek lain seperti urutan pembicara atau penyediaan makanan, karena berfokus pada hasil substantif dari rapat tersebut. Jadi opsi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Alokasi waktu untuk diskusi dan pengambilan keputusan. Soal berikutnya, pengadministrasi perkantoran di Pemkab Jombang menemukan bahwa beberapa dokumen penting hilang dari sistem pengarsipan. Tindakan pertama yang harus dilakukan adalah melakukan audit menyeluruh terhadap sistem pengarsipan. Nah, audit ini penting untuk yang pertama, mengidentifikasi dokumen spesifik yang hilang dan memastikan tidak ada dokumen lain yang terlewatkan. Kemudian yang kedua, menentukan penyebab hilangnya dokumen, misalnya kesalahan sistem, kelalaian manusia, atau akses tidak sah. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi kelemahan dalam sistem pengarsipan saat ini. Yang keempat, mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat. Nah, setelah audit selesai, pengadministrasi perkantoran dapat mengambil tindakan lanjutan yang sesuai, seperti meningkatkan keamanan sistem, memberikan pelatihan kepada staf, atau mencari dokumen cadangan jika diperlukan. Jadi, opsi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman, melakukan audit menyeluruh terhadap sistem pengarsipan. Lanjut ke soal berikutnya.
Dalam mengelola jadwal pimpinan, pengadministrasi perkantoran di BPKAD menghadapi situasi di mana dua pertemuan penting dijadwalkan bersamaan. Pendekatan terbaik untuk menyelesaikan konflik ini adalah yang mana nih teman-teman? A, B, C, D, E. Oke, kita bahas ya. Karena ini teori, jadi kita harus tahu materinya. Jadi, pendekatan terbaik adalah menjadwalkan ulang salah satu pertemuan setelah berkonsultasi dengan pihak terkait. Langkah ini menunjukkan profesionalisme dan penghormatan terhadap semua pihak yang terlibat. Dengan berkonsultasi, pengadministrasi perkantoran dapat yang pertama, menjelaskan situasi konflik jadwal kepada pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, memahami fleksibilitas masing-masing pihak dalam hal penjadwalan ulang. Yang ketiga, menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa mengorbankan kepentingan salah satu pertemuan. Jadi tidak ada yang rugi ya teman-teman. Kemudian yang keempat, memastikan pimpinan dapat memberikan perhatian penuh pada setiap pertemuan tanpa terburu-buru atau terganggu oleh konflik jadwal. Pendekatan ini lebih diplomatis dan efektif dibandingkan membatalkan atau mengirim perwakilan yang mungkin dapat menimbulkan ketidakpuasan atau miss opportunities. Jadi, opsi yang tepat adalah yang D, menjadwal ulang salah satu pertemuan setelah berkonsultasi dengan pihak terkait. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Soal berikutnya, pengadministrasi perkantoran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diminta untuk mengimplementasikan sistem manajemen surat elektronik yang baru. Dalam proses implementasi, langkah yang paling kritis adalah dalam implementasi sistem manajemen surat elektronik yang baru, langkah yang paling kritis adalah memberikan pelatihan komprehensif kepada seluruh pengguna sistem. Alasannya yang pertama adalah efektivitas sistem. Secanggih apapun sistem yang diimplementasikan, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan pengguna untuk mengoperasikannya dengan benar ya. Kemudian yang kedua, adopsi sistem. Pelatihan yang baik meningkatkan tingkat adopsi sistem baru, mengurangi resistensi terhadap perubahan, dan membantu pengguna memahami manfaat dari sistem baru tersebut. Kemudian yang ketiga, minimalisir kesalahan. Pelatihan komprehensif dapat mengurangi kesalahan penggunaan yang mungkin mengakibatkan masalah dalam pengelolaan surat, seperti salah klasifikasi atau distribusinya. Jadi untuk soal ini langkah yang paling kritis adalah yang C ya teman-teman, memberikan pelatihan komprehensif kepada seluruh pengguna sistem, dan alasannya itu ada 3 tadi ya, efektivitas sistem, kemudian adopsi sistem, dan meminimalisir kesalahan. Bisa dipahami ya teman-teman untuk soal teknis kompetensi jabatan pengadministrasi perkantoran ini. Oke, untuk tes berikutnya adalah kompetensi wawancara. Nah, jadi dalam seleksi tes P3K ini teman-teman nanti dihadapkan pada 10 soal wawancara ya teman-teman, tapi dalam bentuk CAT. Jadi menjawab dalam bentuk soal ya. Contohnya seperti ini. Kita baca soal yang pertama. Kamu memiliki usaha yang dirintis sejak lama, akan tetapi usaha tersebut tidak memiliki peningkatan yang baik. Sedikit pelanggan yang setia pada produkmu. Tindakanmu adalah, soal wawancara ini memiliki
satu kata kunci, yaitu jawabannya harus komitmen ya teman-teman. Berarti cari jawaban dari opsi A, B, C, D, mana yang berkomitmen terhadap usaha yang sudah dirintis sejak lama ini. Apakah A, saya tetap meneruskan usaha ini? Di sini tidak dijelaskan usaha apa, maksudnya kita berbuat apa untuk meneruskan usaha ini. Apakah ada perubahan-perubahan atau tetap saja seperti ini? Tidak dijelaskan, jadi kita eliminasi ya teman-teman untuk jawaban A. Kemudian kita lihat di jawaban yang B. Saya mencari usaha lain yang memiliki peluang lebih. Cari usaha lain berarti udah keluar dari aspek kata kunci komitmen ya. Jadi langsung kita eliminasi. Kemudian kita lihat yang C. Saya meminta pelanggan baru untuk tetap setia. Nah, kita meminta pelanggan baru untuk setia, tapi kepuasan pelanggan itu yang menjadi pelanggan tersebut balik lagi ke produk kita. Nah, caranya bagaimana? Di sini tidak dijelaskan ya teman-teman. Kita hanya meminta pelanggan baru untuk tetap setia saja. Jadi ini kurang sesuai ya. Kita lihat di opsi jawabannya D. Saya memperbaiki kualitas produk menjadi lebih baik. Oke. Jadi untuk komitmen pada produk usaha yang dirintis sudah sejak lama, kita memperbaiki kualitas produk menjadi lebih baik. Caranya bagaimana? Tergantung teman-teman. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya teman-teman. Memperbaiki kualitas produk menjadi lebih baik. Soal wawancara berikutnya. Seorang rekan kerja menghubungimu di waktu jam kerja. Ia sangat membutuhkan bantuan. Ia diusir dari kontrakannya karena tidak mampu membayar lagi. Kamu tidak memiliki cukup uang untuk membantunya. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini mengenai aspek etika ya teman-teman. Fokusnya ke Anda, bukan ke orang lain. Karena teman meminta Anda yang membantunya. Oke, kita lihat di jawaban yang A, mencari teman lain untuk membantunya. Nah, ini bukan ke orang lain ya teman-teman, fokusnya ke diri Anda yang dimintai bantuan teman tersebut. Jadi untuk yang opsi A ini kita eliminasi. Kita lihat di opsi yang B, memintanya untuk banyak berdoa dan berusaha. Nah, karena di sini dia sudah menjelaskan bahwa dia itu butuh bantuan karena tidak mampu membayar lagi. Jadi, berusaha yang kayak gimana lagi nih? Tidak jelas ya di opsi jawaban yang B ini, kurang tepat. Kita eliminasi ya teman-teman. Kemudian yang C, menyediakan tempat tinggal sementara di tempatmu. Nah, ini solusi ya teman-teman. Kata kuncinya adalah di sini kamu diminta untuk memberikan bantuan kepada teman, tapi kamu sendiri tidak memiliki cukup uang untuk membantunya. Jadi mungkin solusinya menyediakan tempat tinggal sementara di tempatmu sampai temanmu itu punya usaha atau mampu untuk membayar kontrakan lagi. Nah, seperti itu. Jadi opsi jawaban yang C kita keep ya teman-teman. Kita lihat di opsi jawaban yang D, memintanya untuk menyewa kontrakannya lebih murah. Nah, di sini teman itu sudah mengatakan bahwa tidak mampu membayar lagi. Namanya tidak mampu membayar lagi berarti tidak punya uang ya teman-teman. Karena kontrakan yang lebih murah juga kita harus mengeluarkan uang dan budget ya. Jadi yang tepat adalah yang C. Oke teman-teman, untuk paket soal P3K dari manajerial, sosial kultural, teknis, dan wawancara
untuk jabatan pengadministrasi perkantoran hari ini. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di next video. Terima kasih.